gitu. Oh, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat. Pagi, siang, sore, malam, tetap semangat pagi gitu ya. Jadi kami Baik. semangat pagi. Iya, boleh pagi-pagi aja ya. Pagi gitu ya. Jadi biar semangatnya tetap pagi. Walaupun kita di sore hari, tetap semangatnya mesti semangat pagi. Gitu ya. Baik, Bapak, Ibu semua, guru-guru semua yang saya hormati. Kita mulai saja pertemuan kita di kesempatan sore hari ini ya. Ini udah masuk ke pertemuan yang kedua ya. Pertemuan yang kedua, alhamdulillah masih materi tentang penelitian tindakan kelas. Bapak Ibu semua bertemu kembali ya di sore hari ini dengan saya gitu. Insya Allah selama kurang lebih 1,5 atau sampai 2 jam ke depan, 1,5 lah ya. Kita sama-sama belajar begitu untuk memperdalam untuk materi di sore menjelang malam ini dengan mata pelajaran atau mata kuliah gitu, mata kuliah online. Masih penelitian tindakan kelas tentang bab 2 ya. Atau bab 1 sekarang bab 2. Baik Bapak Ibu semua, mari agar agenda kita semakin berkah, kita awali dulu. Begitu sama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini muslim semua ya Bapak Ibu semua ya. Khawatir saya terlalu formal dan menggunakan kalimat-kalimat thayyibah dalam Islam. Ternyata ada yang non-muslim. Kalau ada yang non-muslim Bapak Ibu mungkin nanti mohon untuk bersuara ya. Nanti saya akan menyesuaikan juga bahasanya begitu. Tapi sementara sepertinya tidak ada yang protes. Berarti semoga insya Allah semuanya di sini muslim semua ya. Baik Bapak Ibu semua. Kurang lebih tadi sudah saya sampaikan 2 jam ke depan gitu atau 1,5 jam ke depan kita akan sama-sama belajar. Mohon untuk disesuaikan lagi ya kebutuhan-kebutuhannya ini untuk sama-sama kita menggali ilmu di kesempatan hari ini. Sebentar saya coba share screen dulu mungkin. Saya gunakan yang which one? Kok nggak muncul ya? Mungkin ini kali ya. Bapak Ibu sudah bisa melihat layar monitornya ya? Baik. Ya. Oke. Baik, kira-kira semua. Kita akan sharing di kesempatan sore hari ini tentang PTK bab 2. Tapi sebelum masuk ke sini, adakah sebelumnya yang mau coba sedikit main games dulu dengan saya nih sebelum masuk ke sini deh. Biasanya kalau ini suka ada games dulu ya, biar lebih fresh gitu di sore hari. Kita main games dulu mungkin ya, guru bapak-bapak, ibu-ibu semua ya. Oke, rules-nya sangat sederhana. Rules-nya nanti kita akan bagi menjadi 2 bagian. 1 orang cukup nanti yang bermain dengan saya, dan selebihnya silakan untuk menjadi observer. Karena kita berbicara tentang penelitian tindakan kelas, ya. Riki. Oh ya. Mohon maaf mengganggu sebentar. Oke, ya. Mohon maaf, bisa nggak kita dijadiin co-host karena di sini kami para mentor kan ngecek kehadiran para peserta gitu loh. Oh iya, belum ya. Jadi coba enak aja, biar tahu kan. Iya, for sure, berarti. Lah, kok coba unmute dulu, Guru. Maksud kami biar kami tahu peserta yang baru hadir telat atau gimana gitu. Oke, Guru Atik sama Guru siapa? Bu Indah yang tadi itu mentor juga. Bu Indah ya, Indah. Oke, sebentar. Thank you. Okay, no problem, Guru. I'll try to make you the host, Guru Indah. Oke, I've done right. Oke, tadi sederhana cara permainannya. Jadi akan ada 1 orang yang bermain dengan saya, sedangkan yang lain silakan nanti sebagai observer ya, guru-guru yang lain. Nanti saya akan tanya kira-kira dari hasil proses observasi sebetulnya apa sih yang saya mainkan, trik apa yang saya mainkan gitu ya.
yang namanya penelitian tindakan kelas itu kan selalu akan ada yang namanya guru kolaborator. Kalau kita nanti suatu saat diminta menjadi guru kolaborator, maka kita harus juga menjadi guru kolaborator yang jeli, yang siap untuk kemudian memberikan hasil observasi terbaiknya terhadap guru peneliti yang kita kolaborasi gitu ya. Baik, sebelumnya boleh tunjuk atau siapa deh yang mau bermain dulu dengan saya? Satu orang, boleh angkat tangan. Okay, please raise your hands if you want to play with me. Come on. Okay, I need a volunteer. Okay, thank you. Guru Atik ya yang akan jadi volunteer. Terima kasih Guru Atik. Oke, guru-guru yang lain silakan menjadi observasi. Saya sama Guru Atik akan melakukan permainan. Saya akan coba ini dulu lakukan spotlight dulu ya dengan Guru Atik. Kita akan bermain berdua. Untuk guru-guru yang lain silakan lakukan observasi. Caranya mudah. Saya sama Guru Atik secara bergantian akan menyebutkan angka dari angka 1 sampai dengan angka 25. Rules-nya saya ataupun Guru Atik hanya boleh menyebutkan angka maksimum 2 step. Misalkan ketika saya bilang 1, Guru Atik boleh mereply pertanyaan angka saya dengan maksimal 2 angka. Saat saya bilang 1 mungkin Guru Atik boleh bilang 2 atau boleh juga 2, 3 gitu ya. Nanti saya akan jawab lagi 4 atau mungkin saya bilang 4, 5 sampai sama-sama kita mendapatkan angka, enggak sama-sama, sampai di antara kita akan mendapatkan angka 25 ya. Yang mendapatkan angka 25 dia pemenangnya gitu ya. Dapat dipahami ya. Mudah ya Guru ya. Guru-guru yang lain sebagai observer mohon untuk melakukan proses observasi apa yang sedang kita mainkan. Oke Guru Atik, siapa yang mau main duluan? Saya duluan atau Guru Atik yang menyebutkan angka pertama? Ladies first. Oh, this first for sure. Oke, Ladies first kan? Oke. 1, 2. Oke, 3, 4. 5, 6. 7. 8, 9. 10. 11. 12, 13. 14. 15, 16. 17, 18. 19. 20, 21. 22. 23. 24, 25. Saya yang dapat ya Guru Atik ya. Nah begitu contohnya. Oke, it's just oke nggak apa-apa, itu hanya example aja Guru Atik, nggak apa-apa ya. Itu kan baru permulaan. Guru-guru yang lain silakan melakukan proses observasi lagi-lagi. Bagaimana sebetulnya kami ini bermain dan kenapa misalkan saya mendapatkan angka 25 atau Guru Atik yang mendapatkan angka 25. Begitu ya. Oke, itu for round 1. Mau dicoba lagi Guru Atik? Oke. That's very nice. Oke. Siapa yang mau pertama? Now is your turn. Oke, my turn, oke. Oke, 1, 2, 3. 4, 5. 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 13, 14, 14. 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24. 25, yeah. I got it. Saya dapat lagi gitu ya. Ya, enggak apa-apa. Iya. That's very nice. Oke, Guru, kira-kira saya tanya dulu ke guru-guru yang menjadi observer ya. Apakah di antara guru-guru yang melakukan proses observasi ada yang sudah mendapatkan insight or maybe pattern or something that you can try to describe us? Ada yang coba ingin mendeskripsikan, Guru? Atau masih belum? Perlu volunteer lagi? Boleh bersuara 1 atau 2 orang boleh. Mari kita coba untuk sama-sama aktif ya proses pembelajaran kita supaya bisa dapat berbagai macam insight-nya dan impactful pada kesempatan hari ini. Mari Bapak Ibu semua untuk active learning. Okay, that would be better. You take another volunteer. Okay, I think it's someone who want to try to speak. Okay, Miss Ellie, can you tell me about your opinion? Silakan, Guru Ellie. Mana suaranya Guru Ellie? Masih di mute. Guru Ellie, mau berpendapat? Hello. Oke. Can you hear me? Ya. I think I have the pattern of your games. Okay. What's that? I think someone who want to win this game should be get some numbers.
Oke. Okay, the first is 1, Oke. 4, 7, 10, Oke. 13, Sure. 16, 19, and 22. Wah, cool. Langsung udah dapat ya. Keren. Kasih salut buat Guru Eli. Salut, 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 salut. Oh, keren ya. GOODJOB, good job, good job, good job. Oke, thank you Guru Eli. Kita coba ya apa yang tadi yang didapatkan oleh Guru Eli dan sepertinya memang seperti itu. kita coba. Oke, Guru Eli mau sama saya atau sama Guru Atik? Guru Eli? Ya, sorry ini sinyalnya Oke. lumayan bad di sini. Oke. Do you want to try to apply that your term? Who want Yes. to play with you? Do you want to play with me or Guru Atik? Guru Atik maybe. Oke, Guru Atik. Guru Atik, coba Guru Atik. Monggo. Kita coba ya. Yes, Carry-nya it's my Guru Eli. pleasure. Oke, go ahead. Come on. You are the first or I? Up to you. No. Okay, 1, Oke. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya, Oh my God. great. Padahal tadi Try this di again. Oke, there's no problem, Guru Atik. Padahal tadi di awal, Guru Eli sudah kecolongan beberapa, tapi akhirnya Yep. bisa mendapatkan lagi di tengah-tengah. Oke, coba Guru Eli dengan saya misalkan. Guru Eli, oke ya? Oke. Oke. Saat saya bilang, siapa duluan? Saya duluan atau Guru Eli? Saya duluan. Oke, for sure. Come on. 1, Oke, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oke, 11, 12. 13, Oke, 14, 15, 15, 16, oke, 17, 18, 19, 20, 21, 22, oke, 23. 24, 25. Ya, oke, cool. Berarti udah dapat ya, emang kayak gitu. Nah, tapi Yep. tadi ketika saya bilang saya duluan or Guru Eli duluan, sebenarnya itu adalah mungkin bisa dikatakan something trap. Kenapa something trap? Karena sebetulnya siapapun nanti yang duluan, itulah yang akan menjadi pemenang karena dia akan control the game. Isn't it? Misalkan Yes. ketika saya Great. bilang saya duluan atau Guru Eli duluan, sebenarnya itu cuman ya bukan sesuatu yang ini ya, something trick lah. Harusnya kita yang duluan, karena kalau kita yang duluan pasti kita bisa kontrol permainan gitu ya. Baik, terima kasih Guru Atik, Guru Eli ya yang telah Okay, bermain dengan saya di sore hari ini. welcome. Luar Great. biasa nih. Yeay. Akhirnya ada yang bisa ya. Baik guru-guru semua, itu sedikit trik. Jadi alhamdulillah observasi yang dilakukan oleh Guru Eli berhasil gitu ya. Sehingga Guru Eli tadi mendapatkan insight dari apa yang telah kita mainkan. Baik guru-guru, kita langsung ke materi ya. Materi di kesempatan hari ini adalah tentang bab 2. Oke, saya izin share dulu. Saya izin share guru-guru. Ya. Oh, ini sedikit profil pemateri kemarin juga udah disampaikan ya. Kalau guru-guru semua cukup mengenal saya dengan sebutan Guru Riki saja. Sekarang saya di IMZ Training kayak gitu ya. Guru-guru semua, sepertinya kita perlu review tugas pekan lalu ya. Tapi saat saya tadi cek hasil tugasnya, oke. Oke, sepertinya sih banyak yang lupa kalau ada tugas atau entah mungkin karena kesibukan guru-guru. Jadi coba kita perlihatkan dulu ya. Masih muter-muter di sini. Masih muter-muter, sebentar. Kita lihat dulu Jamboardnya. Oke.
Sudah terlihat belum? Iya, masih muter-muter. Internetnya bagus hari ini. Oke. Baik. Oke, sepertinya sudah nampak terlihat ya. Oke, nampaknya memang belum dikerjakan gitu ya. Tapi enggak apa-apa, mungkin nanti langsung praktik yang betulnya saja. Di kelompok 1 masih kosong juga saya lihat. Kelompok 2 masih banyak tulisan tapi belum merujuk kepada jawaban. Begitupun di kelompok 3. Kelompok 3 tapi lumayan sudah ada tulisan tujuan penelitian. Manfaat penelitiannya belum. Oke, tidak apa-apa guru-guru semua. Kita sepertinya agenda kita agak kesulitan ya kalau misalkan nanti guru-guru saya berikan tugas kelompok seperti itu karena terhalang oleh beberapa hal. Makanya nanti semoga di kesempatan ini guru-guru semua sudah bisa mengerjakan di ruang sini sebelum guru-guru nanti selesai pelatihan di sore hari ini gitu ya. Baik. Kemudian guru-guru saya ingin tahu juga nih bagaimana kondisi ininya ya guru-guru semua di kesempatan hari ini psikologisnya gitu. Saya ingin tahu juga guru-guru, boleh saya chat Zoom dulu sebelum sebentar lagi kita akan masuk ke materi ya. Guru-guru silakan diklik notifikasi yang saya berikan. Di sana ada link, ada Pranala. Silakan untuk diklik ya. Saya ingin lihat dulu sih short assessment sedikit sebelum kita masuk ke materi juga. Ya, ini ya. Monggo sekali lagi guru-guru yang sudah bisa join, silakan untuk join di Mentimeter yang saya berikan ya. Oke, kita lihat dulu perasaan guru-guru di hari ini seperti apa. Sore lumayan ya. Mohon maaf telat karena baru pulang. Oke, enggak apa-apa guru, silakan langsung join ya. Oke, guru-guru belum ada yang join, silakan diklik Mentimeter yang saya berikan pada bagian chat Zoom. Oke, terima kasih udah 1 orang yang menyatakan happy. Coba saya ingin tahu lagi ya. Happy, sad, angry, surprise, fear, or disgust. Di kesempatan saya ini surprise. Ada yang sedih juga. Oke, enggak apa-apa. Ada yang disgust. Kenapa disgust? Ada yang takut katanya. Wah, kenapa takut ya? Alhamdulillah dari 8 orang. Tapi masih mendominasi happy ya. Happy yang kedua sad, fear, surprise, disgust, tapi tidak ada yang merasa angry ya di kesempatan hari ini. Ini 6 dasar emosi manusia gara-gara semua. Masing-masing per item ini nanti bisa diejawantahkan dengan turunan-turunannya begitu. Tapi secara secara laten atau secara dasar emosi manusia itu ada 6 ini. Happy, sad, surprise, fear, disgust, or angry. Dari 18 orang ya, alhamdulillah masih mendominasi nomor 1 di happy ya. Kemudian yang kedua ada yang sad juga ternyata. Ketiga surprise, tiga ini yang ya saya kurang paham ya. Tapi nanti kalau yang merasa sedih gitu mungkin perlu nih ada penyemangat pemantik di sore hari ini ya. Tapi semoga kehadirannya kita guru-guru semua di ruangan Zoom ini bisa menjadikan guru-guru berubah menjadi happy ya. Dan surprise-nya kenapa? Saya kurang paham juga nih. Jangan-jangan ada yang dapat lotre ini ya. Atau yang lainnya. Baik, terima kasih guru-guru yang sudah mengisi 20 orang. Thank you very much. Kita langsung masuk ke yang kedua. Saya ingin tahu juga sedikit short assessment ya. Oke. Dari instansi manakah Anda? Guru-guru silakan diketik, boleh nama sekolahnya, nama lembaga pendidikannya. Karena waktu lalu saya belum tahu juga nih guru-guru ini dari sekolah mana, atau kalau instansi pendidikan yang lain non sekolah mungkin boleh ditulis. Oke, dari SMKN 1 Brebes, SMKS Pusponegoro Tanjung, SMP Negeri 1 Sirampog, SMP Negeri 2 Paguyangan, SMKS Pusponegoro Tanjung. Oke, salam kenal Bapak Ibu semua, guru-guru luar biasa. Kebanyakan SMP ya, SMP, SMK, ada SDIT juga, Vocational High School. Oke, Vocational High School SMK ya.
Oke. SMP Negeri 2 Paguyuban, SMP Negeri 2 Adab, oke, SMK Ma'arif, SMKN 1 Bulukumba. Ada yang dari Bulukumba juga ternyata ya. Baik, baik, baik. Sepertinya Bulukumba ini masih mendominasi nih, lebih dari 1 orang kayaknya yang mengisi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, guru-guru semua yang telah mengisi nama sekolahnya. Saya lanjut dulu. Ya. Oke, ini sudahkah Anda membuat penelitian tindakan kelas? 9 orang menyatakan belum. Luar biasa. 10 orang menyatakan belum. Hanya 1 orang yang sudah. 11 orang bahkan belum. Menarik ya. Makanya mungkin kemarin kita perlu banyak elaborasi ini di bab pertama. 14 belum. 3 orang saja yang sudah. 15 ternyata belum. Oke. 17. Wow. Oke, guru-guru semua ya. Dari 20 orang, 18 bahkan. 19, ini membuat saya surprise juga ya. Baik guru-guru semua, tapi semoga guru-guru walaupun belum membuat penelitian tindakan kelas, tapi dulu kan sudah membuat skripsi ya, minimal karya tulis ilmiah lah ya. Baik, apakah masih ada? Kita cek lagi. 1 kata tentang bab 2 PTK, kalau pada belum tahu mungkin jangan bab 2 PTK, bab 2 dalam karya tulis ilmiah guru-guru, ada yang tahu tidak? Bab 2 itu tentang apa sih? Bab 2 peneliti, not only about penelitian tindakan kelas or classroom action research, but boleh guru-guru menulis tentang apapun gitu ya. Isi mungkin isi skripsi dulu apa? Bab 2, wah isi ya, yang mengatakan isi. Bab 2 itu isi katanya. Isi apakah? Teori. Oke. Isi PTK, teori. Oke. Literature review. Landasan teori, oke. Theoretical review. Oke, cool. 8 orang. Saya masih menunggu beberapa orang lagi. Pengen tahu nih, guru-guru pengetahuannya bab 2 itu sampai mana, oke. Kajian pustaka. Oke, cool. Isi PTK, isi ya, isinya. Kayaknya banyak yang bilang isi. Tapi yang pertama yang banyak ini landasan teori. Oke, landasan teori paling mendominasi. Oke, pemahaman guru-guru untuk bab 2 di penelitian tindakan kelas atau karya tulis yang lain apa gitu ya. Oke, 14 boleh? 1 orang lagi mungkin biar jadi 15. Ada yang mau ngasih atau cukup ya? Baik. Bulan kemarin sejak dimulai beberapa bulan yang lalu, sekitar 2 bulanan. Sekitar 2 bulanan. Ada yang bocor sepertinya. Oke, guru minta tolong untuk di mute dulu ya. Oke, saya izin mute dulu. Baik, terima kasih guru-guru yang telah mengisi ya, ternyata menarik. Sudah banyak juga guru yang tahu apakah apa yang akan kita bahas selama kurang lebih beberapa saat ke depan. Betul, guru-guru semua. Di bab 2 ini nanti kita akan banyak gitu mengulas tentang landasan teori kajian pustaka kayak gitu, teoritis itu sendiri kayak gitu, dan lain-lain gitu ya, yang berhubungan tentang supporting dari kerangka teori yang akan kita bangun di penelitian tindakan kelas gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Tadi guru-guru sudah melakukan proses short assessment. Saya bahagia karena guru-guru kebanyakan di sore hari ini bahagia. Terima kasih. Ya, goals-nya kurang lebih akan ada 4 yang saya sampaikan. Pertama dari kajian teori itu sendiri ya. Kita akan bahas kajian teori tentang penelitian tindakan kelas, kemudian penelitian yang relevan, kerangka konseptual, dan hipotesis tindakan. Ini hipotesis tindakan ini lebih ke opsional ya kalau dalam penelitian tindakan kelas. Oke, sedikit guru-guru sebelum saya menjelaskan, perlu juga saya informasikan kepada guru-guru yang mungkin baru bergabung di salah satu kanal pelatihannya Sekolah Guru Indonesia. Kemarin saya sudah sempat chat ya pengelola SGI Pusat kaitannya dengan guru-guru apakah sudah diberikan materi ini atau belum ya, dan saya diberikan kesempatan untuk sedikit boleh mention kayak gitu. Insya Allah di sore hari ini pun saya nanti akan lebih banyak elaborasi menggunakan teknik ini, namanya siri-sirisi ya. Ini boleh dicatat guru-guru, jadi kalau bisa sih ya di sore hari ini guru-guru silakan selain nanti kami akan berikan materinya juga, lebih baik sih mencatat juga ya, karena bagian dari proses motorik itu nanti skillnya, keterampilannya itu akan dapat gitu, akan lebih ingat biasanya kalau kita menulis. Siri-sirisi itu guru-guru semua ini sebetulnya adalah singkatan ya. Saya tidak menjabarkan secara detail di slide ini, makanya perlu untuk ditulis ataupun diperhatikan, atau mungkin nanti boleh menyimak kembali
rekaman videonya ya. Siri-siri ini merupakan satu metode yang digunakan oleh Sekolah Guru Indonesia untuk melakukan proses proses pembelajaran dimulai dari awal sampai dengan akhir pembelajaran kayak gitu guru-guru semua. Proses siri-siri ini sangat sangat erat kaitannya bagaimana guru-guru bisa membuat kelas ajarnya efektif, bagaimana aktif siswanya gitu ya, menjadi student learning approach kayak gitu, student center approach maksud saya. Jadi nanti siswa yang lebih aktif dan proses pembelajaran pun bukan lagi menjadi pengajaran tapi pembelajaran kayak gitu ya. Karena berpusat kepada siswa. Siri-siri ini singkatan dari siri-siri. Sebetulnya dia ada 5 metode yang digunakan di sini. Ada 5 tahap yang digunakan. Si yang pertama adalah stimulasi. Sekali lagi, si ini adalah stimulasi. Stimulasi itu apa? Stimulasi itu kurang lebihnya guru-guru ketika hadir dalam memberikan pembelajaran, maka tentunya di awal guru-guru harus melakukan proses stimulasi terhadap anak didiknya agar peserta didik kita ini dia mau menerima materi kita, mau mengikuti proses pembelajaran kita, dan juga terstimulasi untuk kemudian dia bisa menyerap informasi sebanyak-banyaknya pada hari itu. Nah, makanya yang pertama adalah stimulasi. Bentuknya boleh apersepsi, ya, atau boleh juga menggunakan mungkin sebagian guru menggunakan teknik timbul. Nah, tadi yang saya gunakan adalah stimulasi di awal saya menggunakan apersepsi. Apersepsinya saya menggunakan ice breaking. Ice breakingnya berupa how to get 25 numbers gitu ya. Bagaimana mendapatkan angka 25. Nah, tapi ternyata alhamdulillah tadi ada guru yang sudah paham untuk mendapatkan angka 25 dan lain-lain. Itu C-nya itu adalah stimulasi. Kemudian yang kedua adalah proses re. Re ini adalah inquiry. Inquiry berarti bagaimana peserta didik, bagaimana kita bisa memberikan kepada anak didik kita ini satu instruksi khusus yang memudahkan atau yang menjadikan peserta didik kita ini mencari keilmuannya sendiri, ya, mencari informasinya sendiri kayak gitu tanpa dulu diberikan oleh kita sebagai guru kepada siswa. Ya, jadi yang pertama adalah stimulasi, yang kedua adalah inquiry. Jadi proses siswa mencari informasinya kayak gitulah secara sederhana. Ya. Kemudian yang kedua ada si lagi. Si lagi ini adalah aplikasi. Ya, guru-guru semua. Aplikasi ini apa? Jadi secara sederhana aplikasi ini bisa berupa presentasi kayak gitu ya, atau juga bisa berupa hal-hal yang dilakukan di dalam kelas yang sifatnya adalah mempresentasikan ataupun kita mengelaborasi sebetulnya, mengelaborasi apa sih pemahaman yang didapatkan oleh siswa tadi saat melakukan proses inquiry. Nah, makanya ya, aplikasi di sini berarti bisa dikatakan juga sebagai bagian dari proses presentasi hasil yang didapatkan dari proses inquiry siswa. Itu ya. Kemudian selanjutnya ada lagi re. Re ini kalau tadi guru siswa kayak gitu ya, yang berperan aktif. Kemudian yang ketiga ini, yang keempat maksud saya, re itu adalah proses guru di sana. Ada expository. Ya, di mana guru baru kemudian hadir untuk memberikan keilmuannya, apa yang telah tadi dipresentasikan oleh siswa, diaplikasikan oleh siswa kayak gitu. Jika ada hal-hal yang kurang, kita bisa tambahkan. Jika kemudian ada hal-hal yang perlu kita luruskan, maka bagian kita lah pada bagian expository kita berikan pelurusan ya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang menyangkut tentang bagaimana guru memberikan informasinya based on dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa sebelumnya. Ya. Dan yang terakhir adalah proses C. C itu apa yang terakhir? Refleksi. Setelah proses pembelajaran, tentunya kita harus juga mengecek kepada peserta didik kita sejauh mana mereka memahami apa yang telah kita berikan kayak gitu ya. Jadi itu guru-guru ya. Jadi semoga tidak kaget ketika nanti sudah banyak bergaul dengan Sekolah Guru Indonesia, guru-guru akhirnya tahu tuh ada namanya teknik siri-siri. Ini sebetulnya nanti sangat compatible juga ketika guru-guru melakukan identifikasi terhadap learning style dari siswa. Ya, jadi terkadang kita harus melakukan proses pemetaan di kelas ya kayak gitu. Apa sih sebetulnya gaya belajar peserta didik kita ini? Apakah dia
auditori, visual, atau juga kinestetik kayak gitu kan, dan modalitas belajar yang lainnya kalau misalkan kita dilihat dari preferensi yang lain. Nah, tentunya kesemuanya itu akan guru-guru dapatkan ya, dan bagaimana cara melakukan proses optimalisasinya. Siri-siri adalah menurut saya adalah salah satu teknik yang bisa memberikan wadah untuk keseluruhan learning style siswa gitu ya. Dan ada juga namanya ciri khas guru sekolah guru Indonesia itu adalah guru pemimpin ya. Nanti kalau ini kurang tepat, nanti guru-guru boleh nanti mencari lebih jauh ya, melakukan proses mengkaji lebih jauh, boleh bertanya kepada apa namanya pelaku kepentingan di sekolah guru Indonesia, maksudnya para pengelola sekolah guru Indonesia pusat dan sebagainya, boleh nanti dielaborasi lebih jauh. Nah, yang jelas guru pemimpin ini juga merupakan singkatan guru. Jadi ada P, MI, MP, dan IN. P itu apa? P itu adalah pemahaman eksploratif. Jadi guru-guru sebelum masuk ke sini harusnya tadi saya berikan dulu semacam pre-reading kayak gitu ya. Jadi proses self exploration yang dilakukan oleh peserta didik untuk mendapatkan keilmuannya di awal ya, untuk starter dulu. Jadi ke kelas itu tidak kosong, tapi dia sudah punya hal-hal yang bisa didiskusikan. Kemudian juga ada proses MI. MI ini kalau tidak salah memaksimalkan interaksi gitu ya. Jadi disinilah siri-siri itu prosesnya kalau tidak salah. Pada bagian proses pemaksimalan interaksi. Dan juga MP. MP itu kalau tidak salah mendesain perubahan kayak gitu. Dan juga tentunya yang terakhir ada proses IN. IN itu adalah internalisasi. Internalisasi terhadap apa materi yang telah Bapak Ibu guru berikan kepada siswa, kemudian diinternalisasi lebih jauh agar peserta didik kita ini mau kemudian lebih banyak bergerak. Nah, berkaitan dengan siri-siri dan teknik guru pemimpin ini, hari ini saya inginkan terlebih dahulu, kalau kemarin karena saya sudah mencoba gitu ya, memberikan PR kepada guru-guru, tapi ternyata karena kesibukan dan lain-lain sehingga PR-nya tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Makanya hari ini saya akan coba guru-guru untuk melakukan proses siri-siri dengan teknik yang berarti yang metode yang kedua. Tadi saya sudah melakukan proses stimulasi ya, kemudian memberikan sedikit gambaran tentang siri-siri. Nah, kemudian Bapak Ibu guru silakan melakukan proses inquiry untuk mendapatkan keilmuannya dulu sebelum saya elaborasi lebih lanjut. Gitu ya, guru-guru semua. Baik, sambil saya mengedrop ini di chat Zoom, Bapak Ibu guru ada dulu pertanyaan? Tidak ada ya? Terlalu cepat, Guru. Terlalu cepat. Oh iya. Terima kasih. Bagian mana guru yang perlu ada pemahaman lebih lanjut? Boleh. Kalau ada yang kurang. Oke, nanti saya sedikit direm ya. Kalau lagi semangat biasa kayak gitu. Oke, intinya guru-guru semua. Oke, saya kalau begitu kecepatannya saya kurangi. Intinya guru-guru semua di sore hari ini silakan kembali guru-guru untuk mengakses Jamboard yang saya berikan linknya pada bagian chat Zoom ya. Nanti seperti biasa guru-guru akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Di Jamboard tersebut sudah tersedia ya. Sudah tersedia apa? Sudah tersedia apa yang harus guru-guru lakukan kayak gitu. Untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 nanti masing-masing sudah tersedia kayak gitu ya. Apa yang harus guru-guru lakukan pada pemahaman inquiry bab 2 penelitian tindakan kelas. Itu ya. Oke, saya coba share screen lagi. Jamboardnya seperti apa? Ini ya, guru-guru semua ya. Seperti kemarin, biasa seperti ini. Ada kelompok 1 di sini. Mohon guru-guru untuk tidak menuliskan dulu ya, yang sudah masuk. Nanti tolong dituliskan namanya di sini. Gitu. Kemudian untuk kelompok 1 pertanyaannya adalah apa yang Anda ketahui tentang parafrase dan juga berikan contohnya. Itu untuk pertanyaan untuk kelompok 1. Kelompok 2 nanti juga mohon untuk menuliskan namanya. Kelompok 2, dalam membuat kutipan di karya tulis ilmiah, kita mengenal istilah body note, footnote, dan endnote. Apakah itu? Mohon juga berikan contohnya masing-masing 1 saja. Gitu ya. Dan kelompok 3 ini sama juga, nanti tuliskan namanya juga. Tuliskan kaidah-kaidah dalam membuat daftar pustaka. Gitu ya, guru-guru.
Jamboard, tugas yang harus guru-guru lakukan dalam proses inquiry ini. Guru-guru silakan untuk mencari informasinya, boleh di internet, boleh kalau guru-guru punya buku khusus penelitian tindakan kelas boleh, panduan dari artikel ilmiah juga boleh, dan lain-lain boleh ya guru-guru semua. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya membagi kelompoknya? Cukup ya? Kita akan coba bagi dulu guru-guru semua menjadi 3 kelompok ya, berdasarkan ini saja. Saya akan melakukan di breakout room, including of course yes. Oke, automatically ya. Ya, saya akan bagi menjadi 3 kelompok guru-guru semua. Mohon nanti bisa masuk ke sini. Saya akan automatically move all assigned participant ya into breakout rooms. Jadi guru-guru nanti silakan boleh ini. Sebelum saya masukkan ke breakout room, sekali lagi ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Oke, saya ingin guru-guru melakukan proses inquiry dulu. Oke, saya namain dulu kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompoknya berbeda lagi, enggak seperti yang kemarin. Ya, saya menyesuaikan dengan jumlah guru-guru yang ada di sini. Kelompok 3. Oke, good. Ya baik. Kalau demikian, kalau tidak ada yang bertanya, saya langsung masukkan saja ke kelompoknya masing-masing. Ya, silakan guru-guru untuk. Ya maaf. Oh iya, ada yang Maaf bertanya? ya, kebetulan mohon maaf kebetulan saya baru ikut summit hari ini, Oke. jadi belum masuk ke kelompok. Kira-kira masuk kelompok mana? Iya ya, saya masukkan ke kelompoknya langsung. Jadi guru-guru langsung masuk kelompok ya. Sebentar ya, langsung masuk kelompok menggunakan breakout room. Ya, selamat untuk berdiskusi. Ya, silakan Bapak Ibu yang masih berada di main room, boleh langsung masuk ke breakout room ya. Silakan untuk berdiskusi sejenak. Sekali lagi Bapak Ibu yang masih di main room, silakan untuk diklik join ya untuk masuk ke breakout room-nya masing-masing. Silakan untuk melakukan proses inquiry dulu ya. Agus Mulyaning ini banyak sekali device yang masuk. Guru Agus Mulyaning sih mana ya? Oke, coba saya masuk dulu ke breakout room. Lagi kalau buka. Lari lah An. Bagaimana guru-guru, ada kendala kah? Bisa ya mengerjakannya? Perlu dikasih contoh enggak? Iya, Untuk nomor berapa itu? Kelompok 1 ya? Ya, apa yang Anda ketahui tentang parafrase dan berikan contohnya? Oh iya, berkelompok. Ada kan ya di Iya, itunya iya. ya, Guru ya? Silakan. Boleh. Ini siapa ini? Kenapa? Gini Guru, bagus ya yang ngetik 1 orang, yang lain boleh nanti kalau mau berpendapat memberikan saran dan lain-lain boleh gitu ya. Jadi biar enggak tertumpuk-tumpuk nih. Iya, betul. Ya. Silakan nih sama Guru Tari di sini, guru-guru yang lain boleh
membantu ya, memberikan contoh dan lain-lain. Nanti yang ngetik misalkan guru Tari. Termasuk nanti kalau ada yang mau presentasi disilahkan ditunjuk orang yang mau presentasi, gitu ya. Guru? Oke. Oke, saya masuk dulu ke kelompok yang lain, ke kelompok 2. Ya, sebenarnya udah bisa ditinggal ya kelompok 1. Disilakan untuk mengerjakan tugasnya. Oke. Ya, halo, untuk kelompok 2 bagaimana? Ada kendala? Sudah bisa mengerjakan? Belum. Masih proses. Masih Andre itu lagi. proses. Oh iya, ini guru-guru semua saya informasikan supaya lebih tertib, yang mengerjakan cukup 1 orang saja, ya, yang menggunakan laptop terutama. Nanti guru-guru yang lain silahkan untuk memberikan saran, pendapat, dan juga masukan gitu ya terhadap nanti tugas yang guru-guru dapatkan nih. Kalau di kelompok 2 ini dalam membuat kutipan di karya tulis ilmiah, kita mengenai istilah body note, footnote, dan endnote. Apakah itu? Dan berikan contohnya. Nah, guru-guru boleh tuh langsung mencari apa itu body note, apa itu footnote, dan lain-lain. Nanti misalkan di sini guru Indah nih yang memasukkan ke Jamboard kayak gitu, nanti guru Indah yang bertindak sebagai penulis di Jamboard. Nah, kayak gitu. Nanti guru-guru yang lain membantu guru Indah supaya nanti nggak tertumpuk-tumpuk ya. Kalau banyak yang mengerjakan. Begitu ya. Nanti termasuk nanti yang melakukan proses presentasi boleh ditunjuk guru siapa yang mau melakukan presentasi. Baik, sebenarnya kelompok 2 sudah bisa mengerjakan. Saya move ke kelompok 3. Selamat mengerjakan guru-guru di kelompok 2. Siap, Guru Riki. Oke. Baik, guru-guru di kelompok 3 bagaimana? Ada kesulitan? Lancar ya? Hello, can you hear me? Ya, Pak. Guru Riki, Tapi acak-acakan. ya, Guru Riki. Ya, akhir. Lucu ya kalau guru-guru dikasih ini. Iya, Guru. Iya, Guru Riki, sorry. Ini saya lagi cek, ini banyak para peserta yang bebas yang terlempar kemudian nggak terbagi ke kelompok gitu. Saya Ya. suruh mereka gabung kelompok mana aja gitu ya. Iya, ya. Nanti saya masuk lagi ke main room. Saya jelasin dulu sedikit ya guru ya di kelompok 3 sebelum saya kembali ke main room. Ini nanti yang mengerjakan, yang menulis maksud saya di Jamboard cukup 1 orang guru saja nih biar nanti nggak tertumpuk-tumpuk. Nanti guru-guru yang lain boleh menambahkan, memberikan saran, masukan, juga boleh searching kayak gitu untuk memberikan apa namanya ya materi-materi yang terkait di sini. Tuliskan kaidah-kaidah dalam membuat daftar pustaka kan itu ya. Guru-guru boleh nanti dibantu. Baik. Kalau demikian sepertinya nanti kelompok 3 juga sudah bisa ditinggal nih. Iya. Nanti minta tolong untuk ada yang presentasi juga di akhir setelah semuanya selesai. Saya kembali dulu ke main room untuk memasukkan guru-guru yang Saya belum masuk izin ya. sementara itu ya. Ini banyak peserta yang juga terlempar gitu. Ya guru ya. Saya kembali ke main room. Ya, silakan guru-guru untuk mengerjakan kembali pengerjaannya. Terima kasih. Halo guru-guru. Ada yang terlempar? Ini siapa? Guru Fauza, Guru Habi, Mufrida, Guru Iin. Terlempar kah? Iya guru, sinyalnya jelek. Sinyalnya jelek. Iya, enggak apa-apa. Guru tadi udah dapat masuk ke kelompok berapa? Guru. Saya kelompok 1. Oke, saya masukkan lagi kalau begitu. Guru Mufrida ke kelompok 1. Oke, sebentar guru. Oke, saya sudah masukkan kembali. Boleh klik notifikasi yang saya berikan guru, klik join. Guru Mufrida, Guru Iin. Bersuara dulu, boleh? Dinyalakan audionya Guru Iin. Kelompok berapa? Belum dapat kelompok guru. Baru masuk ya? Ya. Baru masuk ya? Oke, baik. Guru Iin, kalau begitu saya masukkan ke kelompok 3 ya. Boleh diklik notifikasi yang saya berikan, klik join. Silakan. Guru Fauzia, can you hear me? Guru Habi, bisa dengar saya? Iya, bisa. Oke. Guru Habi sudah dapat kelompok tadi atau belum? Bisa di-unmute dulu, Guru Habi. Iya. Sudah dapat kelompok belum tadi? Atau baru masuk? Ya, ini baru masuk. Oke, baru masuk. Saya masukkan ke kelompok ya, biar langsung discuss.
Guru Habib saya masukkan ke kelompok 1. Silakan diklik notifikasi yang saya berikan, klik join. Guru Fauzia, saya menggunakan apa? Saya sudah di kelompok 3. Oh, oke. Enggak apa-apa Guru Fauzia. Monggo. Saya masukkan ke kelompok 3 nih Guru Zian ya, biar pas. Oke. Oke, rekan-rekan semua. Alhamdulillah semua guru sedang melakukan proses diskusi. Ya, mereka sedang melakukan inquiry. Salah satu tahapan dari siri-siri. Semoga di hari ini lebih efektif dibandingkan dengan pertemuan pertama ya bab 1. Karena saat bab 1 saya coba challenge guru-guru untuk mengerjakan kelompok di luar pelatihan. Pengerjaan bab 1 gitu dengan beberapa assignment-nya kayak gitu, tapi ternyata belum terlalu efektif ya. Semoga dengan menggunakan teknik ini guru-guru bisa lebih terkontrol dan terkendali gitu untuk mengerjakan ininya tugasnya. Ya. Oke. Guru Rahmat Iza baru masuk atau sudah masuk tapi terlempar? Tadi keluar tadi. Di break room 3, Mas. Oke, break room 3 ya Mas ya. Oke, saya masukkan dulu. Silakan diklik notifikasi yang saya berikan, klik join. Monggo. Oke. Kita lihat Bapak Ibu semua pengerjaan dari guru-guru. Mungkin karena belum terbiasa, jadi ada beberapa yang masih bagus ya. Oke, ada yang sudah bagus. Kelompok 1 terlihat lebih menarik. Kelompok 2 keterangan lanjutannya terletak di bagian akhir. Kelompok 3, oke. Nomor belakang tulis divisi lagi. Oke, kita lihat, kita berikan kesempatan guru-guru. Ya, Guru Agus, kenapa Guru Agus? Guru Agus Mulyani terlempar? Enggak, Pak. Oh, enggak. Di kelompok berapa enggak, Guru Agus? 3 katanya tadi. Kelompok 3. Oke, saya masukkan kembali ya. Silakan untuk kembali masuk ke kelompok 3. Sinyal guru-guru ternyata enggak terlalu bagus. Halo Guru Agus, kembali lagi ke sini. Guru Agus menggunakan berapa device ya? Banyak sekali sepertinya. Atau karena jaringan ya? Sekarang paham juga. Guru Agus bisa bersuara? Not join. Ini. Guru Agus, bisa dengar suara saya? Oke, sepertinya sudah mau selesai.
Oke, kita lihat pengerjaan dulu. Sudah back selesai? ternyata ya hilang semua. Hilang semua ini. Hilang. Kenapa? Nggak tahu ada yang ini kali yang nyoba edit-edit jadi hilang semua. Oh. Oke. Di back coba guru, bisa? Ando. Bentar. Oke, coba saya Oh, ini share. sini. Kalau saya punya print screen-nya ini guru. Ya saya punya, kan hilang katanya ya. Ini Ya, tempat saya hilang. masih karena Ya udah kita bikin lagi aja berarti tidak dapat memuat file. Apa hapus frame apa ya? Mbak bikin baru aja deh kalau emang ini. Makanya harus sama sendiri satu orang. Iya tadi udah kelar, udah nggak ini. Mungkin ada yang iseng-iseng kali ya, kepencet nggak sengaja. Ah, iya, iya, iya. Boleh. Tapi masih ada catatannya, Guru? Boleh di drop lagi aja ya? Ya, oke. Ya, silakan, Mas. silakan. Saya coba masuk ke kelompok 2. Kan banyak sekali nih body note, end note, dan footnote pengertiannya. Sementara kita ambil satu saja atau biarkan saja seperti ini banyak. Kalau menurut saya mending ambil salah satu saja, Bu. Atau ditambahkan gitu ya. Iya, bisa jadi. Ini body note, catatan singkat, kurung tutup sampai kurung tutup ini sama aja dengan body note yang di bawah ya. Berarti kalau kira-kira sama kita hapus saja ya gitu ya. Bapak Ibu ya, maaf ya, nggak apa-apa ya. Iya, Bu. Oke. Bu Erlin, Ya, Erlin, kemudian Bu Sugiyati. Sugiyanti apa Sugiyati ya? Sugiyati, nggak pakai N. Sugiyati, oke. Dan Siti Nurhayati. Rahmat Isya. Halo Ibu, Iya, iya. untuk saya baru sekali ini masuk, baru ikut, jadi masih bingung. Setelah Kalau dia kalau kembali berarti berubah dong. Kalau di sini nggak ada makna kembalinya. yang Kita tiru kalimat aja kali ya. kalimat aslinya itu kan wanita itu berlari dengan cepat melewati garis finish dan meraih kemenangan lagi. Oh ada lagi. Iya, ada kata lagi di belakang kemenangan. Berarti pelari itu kembali Meraih kemenangan setelah dia berlari secepat mungkin. Dia berlari secepat mungkin melewati garis finish. Ya, melewati garis finish. Oke, udah. Ya, tapi kok nggak kelihatan sih. Kan jangan diedit lagi ya Pak Bu. Nah, ya itu. Wanita itu berlari dengan cepat melewati garis finish dan meraih kemenangan lagi. Pelari itu kembali meraih kemenangan setelah ia berlari secepat mungkin. Oke. Nama kelompoknya belum dimasukkan lagi. Oh iya. Mir, where are you? Masukin lagi dong nama kelompok. Ini nggak bisa masuk Jamboard lagi soalnya sinyalnya. Oke deh. Nggak bisa Jamboard. Oke deh, kita edit lagi ya. Oke. Oke.
Oke, kita tarik lagi guru-gurunya untuk kembali ke main room. Waktunya time's up ya. Oke. Iya, selamat datang kembali guru-guru semua di main room. Tidak apa-apa, sedapatnya saja ya. Tidak apa-apa, sedapatnya saja guru-guru semua. Silakan, saya ingin mengetahui terlebih dahulu nih guru-guru semua untuk ini ya presentasi, boleh 1 atau 2 orang melakukan proses presentasinya. Kelompok 1 sudah siap belum? Kelompok 1 sudah siap untuk presentasi, boleh diwakilkan oleh 1 orang. Disilakan. Saya. Silakan Guru Tari, boleh Guru Tari. Oke. Oke, di sini kami ngebahas tentang paraphrase, di mana paraphrase, pengertian paraphrase itu sendiri ialah sebuah bentuk pengungkapan kembali suatu kalimat, suatu kata, suatu bahasa, atau pernyataan yang menggunakan diksi yang lebih sederhana, namun tidak dengan mengubah makna dari kalimat asli atau bahasa asli tersebut. Kemudian tujuan dari paraphrase itu sendiri ialah untuk menghindari plagiarisme. Contohnya, di sini ada kalimat aslinya, yaitu wanita itu berlari dengan cepat untuk melewati garis finish dan meraih kemenangan lagi. Kemudian diparafraskan menjadi pelari itu kembali meraih kemenangan setelah ia berlari secepat mungkin melewati garis finish. Jadi di sini kami parafraskan, kalimat ini diparafras kembali, namun tidak mengubah makna kalimat asli tersebut. Seperti itu. Maaf ini anggota kelompoknya mungkin agak kurang karena tadi sempat keedit, jadi kehapus. Boleh Guru sambil diedit lagi ya, bukan mau ditambahkan, silakan. Terima kasih Guru Tari yang telah mewakili kelompok 1. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil proses inquiry-nya ya dengan guru-guru lain dari kelompok 2. Kelompok 2 silakan, siapa yang mau berpresentasi? Siapa yang mau presentasi, Guru? Guru Indah, Guru Evi, Guru Zaki, monggo. Siapa? Bu Indah saja, monggo. Oh, saya. Ya. Silakan. Oke, itu sebenarnya sudah ada tertulis di sana nih, Guru. Jadi kalau body note itu catatan singkat, gitu kan. Nah, yang menuliskan sumber rujukan yang terletak pada bagian akhir kutipan. Biasanya tandanya itu dengan kurung buka dan kurung tutup, seperti itu. Itu kebetulan kami sudah bikin contohnya, teman agak kebawahan ini nggak nyambung. Ya, jadi contohnya di situ ada perencanaan adalah hal yang sangat penting dilakukan sebelum melaksanakan pengajaran. Nah, di situ ada ini, kemudian yang kurung buka kurung tutupnya di situ yang di body note-nya. Terus untuk end note, catatan akhir, itu keterangan lanjutan yang terletak di bagian akhir. Namanya saja namanya end kan, jadi di akhir. Nah, ini agak sama seperti footnote. Bedanya hanya terletak pada posisi cara meletakkannya saja. Kalau footnote kan di bawah halaman. Kalau yang ini, yang endnote tadi ada di akhir halaman gitu. Cuma posisi peletakannya saja. Kemudian fungsinya ya sama seperti footnote. Jadi antara endnote dengan footnote itu ya cuma beda peletakannya saja. Fungsinya sama gitu. Nah, contohnya di situ ada
Sri Utami dan kawan-kawan, bahasa Inggris level 5, Yogyakarta PT Gramedia 2000. Seperti ada yang dalam contoh gitu. Ya, lain kali kelompok ini nggak boleh nyuruh mentor. Nanti kualat ya. Kualat. Oke, silakan. Boleh mau ditambahkan, silakan. Les Bu Indah. Boleh. Terima kasih Bu Indah. Siapa lagi? Ya, Guru Evi, sama-sama. Guru Widya, Guru Ida, Guru Aris, Guru Zaki. Mau menambahkan boleh? Terutama tadi perbedaan endnote sama footnote. Boleh ditambahkan. Ya. Langsung Pak Riki. Monggo silakan Pak Zaki. Oh ya, mohon maaf Bu Indah, saya kira bukan mentor. Oh ya, baik. Ya, terima kasih. Tambahan saja untuk masalah footnote sama endnote. Itu dari yang didiskusikan di kelompok kami, itu bedanya hanya peletakan. Kalau footnote itu langsung di halaman itu, yaitu di bawah. Tapi kalau endnote itu di akhir halaman. Misalnya ada 10 halaman, berarti nanti endnote-nya itu ada di halaman ke-10. Ya. Tapi kalau misalnya footnote, kita mengutip di halaman tersebut, halaman 3, maka langsung kita kasih footnote di halaman 3 itu. Ada yang terlupa satu lagi apa? Dikasih tanda? Tanda, apa itu namanya? Yang satu itu, apostrof. Ya, apostrof di atas ya. Saya mau bilang pangkat. Oke, sip. Itu tambahannya. Terima kasih Guru Zaki. Ini ya melengkapi. Oke, waktu kita terbatas. Silakan Guru selanjutnya dari kelompok 3. Monggo. Bu Fauzia mungkin bisa mewakili Bu Fauzia. Silakan Bu Fauzia. Ada Bu Fauzia? Atau mungkin Bu Kinanti. Kalau nggak ada Bu Fauzia, Bu Kinanti boleh. Bu Atik aja. Sama aja kayak saya tadi. Kan tadi sepakatannya nggak boleh nyuruh mentor, harus beserta dong. Bukan, karena nggak boleh disuruh tuh karena nanti ketahuan kalau kita goblok gitu. Nggak ada ya. Kita sama-sama lagi belajar. Nggak apa-apa Guru. Ya udah nggak apa-apa. Mau Guru Atik, monggo Guru Atik, nggak apa-apa. Biar ini ya. Disilakan. Oke, saya coba ya. Sebenarnya yang lebih enak itu yang nulis tadi gitu loh, karena saya Oke, kami akan mencoba menginformasikan atau melaporkan hasil diskusi kami bahwa ada beberapa kaidah sebenarnya bukan kami sepakati atau kami diskusikan sih, kami jujur tadi katanya boleh copy paste dari Google gitu ya, jadi kami copy paste Guru Riki. Iya. Mencari sumber. Boleh enggak apa-apa. Gimana Guru pemahamannya? Jadi beberapa kaidah dalam penulisan daftar pustaka. Yang pertama adalah bahwa nama belakang penulis ditulis di depan. Jadi seperti nama saya mungkin Atik Wirawati jadinya Wirawati Atik. Gitu ya. Kemudian dipisah dengan tanda koma gitu baru nama depannya. Kemudian yang kedua, setelah nama adalah tahun. Tahun yang perlu ditulis setelah nama. Setelah tahun yang perlu ditulis adalah judul dan judul buku yang sebagai referensi ditulis dalam font italik atau miring gitu ya. Kemudian setelah judul bukunya kita tuliskan kota dan nama penerbit buku tersebut. Nah, antara nama penerbit gitu dibatasi dengan tanda titik 2 dengan nama kota ya. Jadi kota dulu, titik 2 kemudian penerbit dari buku tersebut. Nah, contohnya ada mungkin semua peserta sambil melihat itu ya. Iya. Sambil melihat kan ada contohnya itu. Jadi Knight, John F. 2001 titik, kemudian judul buku, kemudian titik, nama kota, titik 2, nama penerbit gitu. Nah ini harusnya judul bukunya tulis italik ya, tapi kebetulan contohnya nggak ditulis italik. Ya. Baik, terima kasih Guru Atik. Wah, luar biasa ya. Alhamdulillah sudah mempresentasikan. Baik, guru-guru semua, saya izin stop share dulu hasil pengerjaannya. Yang jelas overall alhamdulillah hari ini sudah bisa mengerjakan, setidaknya saya dapat portofolio. Guru-guru semua, baik, betul tadi ada kaidah ya, kaidah tentang proses penulisan daftar pustaka dan sebagainya. Kalau begitu saya coba masuk pada tahapan eksplorasi.
expository pada hari ini. Tadi kaidah siri-siri udah masuk pada tahapan stimulasi, inquiry gitu ya. Kalau ini masih ada proses tahapan selanjutnya itu proses presentasi juga tadi sudah, aplikasi, dan sekarang saya coba untuk melakukan expository. Nah, semoga nanti ada refleksi di akhir, tapi kalau waktunya nggak cukup mungkin sampai expository saja. Kemudian refleksinya akan saya ambil pada ranah nanti di pekan selanjutnya gitu untuk diinternalisasi gitu ya. Baik guru-guru semua, terima kasih atas presentasinya masing-masing. Baik, saya mulai dari kajian teori. Mohon guru-guru nanti ingatkan saya juga kalau nanti bahasanya terlalu kecepatan misalkan atau waktunya tidak cukup dan sebagainya, mohon untuk diingatkan ya guru-guru. Pertama kita membahas tentang kajian teori. Betul tadi sudah disampaikan bahwa kajian teori itu harus pertama merujuk pada judul ya. Jadi maksudnya apa? Ini kajian teori ini merupakan uraian landasan substantif dari penelitian. Jadi kalau misalkan nanti guru-guru ingin membahas tentang satu metode yang guru angkat atau satu media yang guru angkat untuk menaikkan hasil belajar siswa pada satu kelas pada pelajaran apa gitu ya, di kelas apa kayak gitu, sekolah mana, maka nanti judul PTK-nya pun harus merujuk pada maksudnya kajian teorinya pun harus merujuk pada tujuan judul PTK yang telah dituliskan oleh guru-guru semua. Nah, kemudian nanti guru-guru akan masuk pada ranah bagaimana membuat format kutipan kayak gitu ya. Tadi alhamdulillah sudah juga tersampaikan, ada footnote, ada body note, ada endnote. Guru-guru nanti kalau ada yang masih kurang-kurang tadi secara secara global sudah guru-guru deskripsikan ya, secara general sudah kita dapatkan. Kalau footnote itu tadi ada disebutkan ada apostrof di atas, ada tulisan kecil angka kayak gitu, kemudian ada keterangan di bawah K1 yang menjelaskan tentang apa kayak gitu ya, dan seterusnya. Kalau body note itu betul-betul ada pada bagian body kayak gitu, dan juga nanti ada end note dan lain sebagainya. Termasuk kajian teori juga kita harus link ya ke daftar pustaka, karena namanya kajian teori yang kita ambil gitu untuk penulisan karya ilmiah kita. Maka pertama perhatikan penulisan daftar pustaka yang benar, karena ini menjadi satu bagian yang penting juga dalam penulisan daftar pustaka. Kemudian yang kedua, saat guru-guru membuat referensi, harusnya referensi yang diambil itu adalah referensi yang maksimal 10 tahun. Misalkan guru-guru mau ngambil buku, mohon lihat dulu tanggal tahun penerbitannya itu tahun berapa. Termasuk mau mencari proses jurnal-jurnal internasional gitu menggunakan Google Scholarship, misalnya Google Scholar kayak gitu. Jangan lupa untuk dilihat tahun terbitnya kapan. Karena untuk beberapa tempat referensi dengan kaidah maksimal 10 tahun itu masih kita gunakan kayak gitu. Sekolah Guru Indonesia pun untuk yang yang biasa kita gunakan kayak gitu, terutama kalau saat sidang penelitian dilakukan proses sidang penelitiannya oleh betul-betul mentor yang ketat, itu mesti dilihat dulunya salah satu referensinya berapa tahun yang digunakan. Kemudian guru-guru hindari plagiarism otomatis ya, makanya tadi ada proses teknik paraphrase yang disampaikan oleh kelompok 1 kayak gitu ya, intinya membahasakan ulang apa yang sudah ada mungkin pada baik itu pada buku ataupun internet dan lain sebagainya. Jangan sampai copy paste mutlak plak gitu ya, copy gitu, copy paste dan seterusnya itu tidak diperkenankan kayak gitu ya. Dalam tahapan penulisan ilmiah salah satunya adalah teknik paraphrase, dan kalau paraphrase ini sangat dibolehkan. Dan ada batas wajar guru dalam membuat atau karya tulis ilmiah kita mungkin tidak 100% full dari kita yang nulis, makanya karena tadi kita membutuhkan proses parafras kayak gitu dan sebagainya, termasuk kajian teori juga kita harus ngambil dari referensi yang lain, makanya ada tahap 10 sampai dengan 25% persentase batas wajar plagiarism dari karya tulis ilmiah. Bagaimana cara ngeceknya? Itu ada aplikasinya tersendiri ya untuk mengetahui plagiarism kita itu sampai sejauh mana. Kemudian selanjutnya guru-guru boleh mencari nih referensi yang sebanyak-banyaknya. Barangkali antara guru-guru ada yang belum mengenal istilah Google Scholar, ada yang belum mengenal? Oke, saya berikan contohnya ya, Google Scholar ya. Oke, ini guru-guru bisa lihat ini saya Scholar. Bisa lihat tab saya ya, guru-guru semua? Iya, halaman baru bisa. Ya, bisa. Oke, nah nih. Ini guru-guru nanti tinggal diketik saja supaya nanti guru-guru dapat informasi ataupun karya tulis ilmiah yang lain kayak gitu. Nah, ketik aja Google Scholar ya,
pada bagian tab bar, kemudian diklik aja ini Google Scholar-nya. Tinggal nanti guru-guru mencari saja di sini. Sepertinya ini mungkin ada yang baru ya, untuk guru-guru yang sebagian belum terbiasa menulis karya tulis ilmiah. Misalkan ini saya ngetik penelitian tindakan kelas, kemudian di search saja, itu banyak sekali penelitian tindakan kelas yang di sini, yang guru-guru nanti bisa langsung download kayak gitu ya. Nanti menyesuaikan saja jenisnya mau apa, termasuk anytime, waktunya kapan kayak gitu, sejak tahun berapa, short diary offense-nya kayak gimana kayak gitu. Ini tipe dari ininya mau apa, apakah berupa artikel dan lain-lain kayak gitu, nanti boleh dicek saja. Termasuk mau PDF aja atau mau Word aja, ini boleh. Caranya ketik aja Google Scholar kayak gitu ya. Itu sedikit trik untuk guru-guru mendapatkan referensi yang banyak. Baik, saya masuk lagi ke presentasinya. Ya, tadi sudah dikatakan, silakan guru-guru untuk mencari referensi, salah satunya bisa menggunakan Google Scholar. Ya, yang jelas yang bagus ketika guru-guru ada buku mungkin lebih bagus ya. Nah, ini tadi tentang kajian teori, judul PTK, misalkan PTK-nya adalah metode inquiry sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas 6 SDN Bambapun. Nah, makanya nanti saya akan mencari pertama untuk di kajian teori hasil belajar misalkan. Yang kedua, hakikat hasil belajar. Yang ketiga, mata pelajaran IPA. Yang keempat adalah itu tadi yang kita gunakan. Lah, ini kok problem based learning. Harusnya berarti metode inquiry kayak gitu ya. Ini saya ganti soalnya tadi waktu awal saya menggunakannya metode problem based learning. Kemudian tadi saya ketik-ketik menjadi inquiry. Gitu guru-guru ya. Jadi nanti mohon ini untuk menyesuaikan juga. Kajian teori ini lagi-lagi harus merujuk kepada judul. Kemudian selanjutnya penulisan body note. Oke, di Sekolah Guru Indonesia yang paling sering kita gunakan bukan end note ataupun footnote, tapi biasa kita menggunakan apa guru? Body note. Oke, perhatikan baik-baik cara penulisan body note ini. Ada dua jenis penulisan body note. Jika orang ataupun sumber yang kita mau tuliskan ini berada di depan, ya, misalkan menurut siapa dulu. Nah, makanya kita langsung dari sini salamnya di luar nih. Menurut salam baru 2002 ini berarti waktu ataupun tahun dicetaknya itu buku 48 berarti merujuk kepada apa, ada yang tahu? 48? Halaman ya? Ya, betul. Good, guru. 48 ini adalah halaman. Menurut salam 2002.248 bahwa, nah baru kita kutip. Berarti ini menunjukkan bahwa yang kita kutip ini adalah bukunya si Salam, bukunya Pak Salam kayak gitu, yang diterbitkan tahun 2002 pada halaman 48. Nah, maka dituliskanlah guru apa kayak gitu. Atau misalkan yang kedua, cara penulisan body note. Ketika kita mau mengutip dulu isi dari bukunya, baru di akhir referensinya, caranya seperti ini. Dituliskan dulu, itu diketikkan dulu isinya apa, kayak gitu. Baru nanti penulisan nama orangnya di belakang. Tapi perhatikan bedanya apa nih sama yang di awal. Bedanya adalah Hermino-nya ini dia berada di dalam kurung. Dan harus dikasih koma dulu. Hermino, koma 2014 baru dituliskan halaman bukunya, halaman berapa. Gitu ya. Itu teknik penulisan body note. Jangan lupa nanti dituliskan juga pada daftar pustaka di belakang. Pokoknya setiap yang kita kutip, jangan lupa guru untuk menuliskan daftar pustakanya di belakang. Selalu seperti itu. Tidak boleh ada satupun gitu ya yang kita kutip pada bagian kajian teori tapi tidak ada di daftar pustaka. Jangan sampai seperti itu. Karena misalkan kita kopas di internet, kita nggak lihat tuh kalau di sana misalkan ada beberapa yang dikutip. Nah, itu yang bahaya. Nanti saat dilihat di daftar pustaka nggak ada, plagiarismnya tinggi banget gitu ya. Itu contoh dari penulisan body note. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di tahapan selanjutnya guru-guru semua. Izinkan saya untuk menyelesaikan dulu materinya ya. Nah, selanjutnya guru-guru semua, di bagian selanjutnya kita berbicara tentang daftar pustaka. Jenis penulisan daftar pustaka itu sangat banyak ya. Tadi yang disebutkan oleh salah satu guru dari hasil pembelajaran itu hanya satu saja. Tadi dari buku. Pun kalau buku itu ada banyak juga guru. Misalkan bukunya itu adalah yang ditulis cuma oleh satu orang. Bagaimana kalau ditulis oleh 2 orang? Bagaimana kalau ditulis bukunya oleh 3 orang? Itu punya teknik-tekniknya tersendiri. Nah, termasuk kayak sumber dari jurnal. Itu punya juga nanti teknik kayak gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini penulisan dari jurnal. Nama belakang penulis seperti biasa kita kasih koma, kemudian diikuti nama depan penulis kayak gitu, kasih titik, tahun penerbitan dan lain-lain. Nanti guru-guru cukup bisa melihat ini referensi yang saya gunakan ini untuk penulisan jurnal.
Jadi misalkan di akhir kita bisa menuliskan tuh namanya berarti si Barrett yang dikutip tahun 1983, kemudian baru nama ininya, apa namanya, nama judulnya seperti apa kayak gitu, jurnalnya jurnal apa, kemudian volumenya berarti ini volume ke-28 ya, tanpa dituliskan vol ya. Kemudian nanti nomor penerbitan yang keberapa, baru kita tuliskan halaman yang kita rujuk. Misalkan 91 sampai dengan 100 kayak gitu. Ini kalau kita ambil dari jurnal ya, jurnal ilmiah. Kemudian selanjutnya baru penulisan dari buku nih. Nah, jadi penulisan buku sih secara teoritis seperti tadi yang sudah guru sebutkan, ada nama belakang penulis, kemudian diikuti nama depan, tahun penerbitan juga gitu ya, titik. Juga judul bukunya harus digaris bawahi atau juga boleh dicetak miring. Kemudian nanti kalau ada edisi lebih bagus ada tuliskan edisinya juga. Kota asal nanti titik 2, baru betul tadi tuliskan penerbit dikasih titik kayak gitu ya. Contohnya seperti ini misalkan. Jika ditulisnya oleh satu orang nih, guru-guru bisa lihat nih, berarti namanya ini Sultan Takdir Ali Syahbana, berarti Ali Syahbana dulu yang ditulis, koma, baru tulis Sultan Takdir titik, berarti tahun terbitnya 2020. Sejarah perjuangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia, berarti judulnya Jakarta adalah kota terbit, titik 2, jangan lupa Pustaka Rakyat berarti penerbitnya, dikasih titik. Kemudian jika ditulis 2 orang, nah saya juga udah memberikan di sini ya, kalau 2 orang berarti apa guru-guru semua? Semua nama penulis dan pengarang keduanya itu tidak perlu dibalik susunannya. Misalkan yang satu aja nih, kan biasanya kalau nulisnya 2 orang berarti ada penulis pertama dan penulis kedua. Penulis pertama aja yang diambil untuk dibalik. Berarti ini namanya adalah Madyo Eko Susilo dan juga Bambang Trianto ya, yang buat buku pedoman penulisan karya ilmiah ini. Kayak gitu-gitu guru. Berarti yang kedua nggak usah dibalik. Kemudian selanjutnya guru-guru, bagaimana kalau lebih dari 2 orang, nanti guru-guru cukup menuliskan et al atau dan kawan-kawan saja kayak gitu. Ini sebagai bagian dari ininya ya, pembedanya. Bagaimana kalau penulis juga sebagai penyunting nih? Itu nanti jangan lupa dikasih tulisan ID. Ada yang tahu ID apa? ID editor ya. Kemudian jika sumber merupakan karya tulis seseorang dalam satu kumpulan tulisan banyak, nah nanti guru-guru juga boleh lihat nih yang kami tuliskan. Berarti ada apa pembedanya nih guru? Misalkan tuliskan saja Pujianto 2020 etika apa-apa kayak gitu ya. Dalam apa? Nah, ini yang ditulisnya nih. Dalam dialog manusia, filsafat dan budaya. Karena dia menulisnya dari kumpulan orang-orang gitu ya yang menulisnya. Dia mengambil dari antologi juga kayak gitu misalkan. Sama, hampir sama semuanya. Yang paling menarik di sini adalah ini secara keseluruhan mungkin kaidah penulisannya hampir sama, tapi yang paling penting saya harus menyampaikan ini, internet. Karena banyak juga PTK yang ngambil referensinya dari internet, misalkan karena di tempat kita kesulitan, jarang banget buku, misalkan ya guru-guru semua ya. Buku itu sangat jarang, terbatas, mau ke perpustakaan daerah sulit juga dan lain-lain. Itu bagaimana caranya? Boleh guru-guru menggunakan dari internet, tapi semoga tidak semua referensi guru-guru dapatkan dari internet gitu ya. Semoga ada juga dapat dari buku. Hanya saja perlu saya informasikan bagaimana cara penulisan sumber dari internet. Nah, seperti ini guru. Bila karya perorangan nih, maka guru-guru boleh seperti biasa menuliskan nama orangnya siapa, dibalik boleh gitu ya. Kemudian dikasih titik. Jangan lupa dikasih tahun 2020 itu tahun apa? Tahun dia menulis, mempublish. Berarti dia publishnya 2020, baru judul dari apanya? Ya judul dari guru ngambil internetnya itu sendiri apa judulnya? Judulnya dulu kan biasa suka ada judul ya. Misalkan penelitian tindakan kelas. Jangan lupa untuk dikasih italik sama seperti buku, dikasih titik. Jangan lupa guru-guru karena menggunakan media online, kasih keterangan online. Kemudian kurungnya juga bukan kurung biasa, tapi kurung siku. Dikasih titik. Jangan lupa keterangan tersedia titik 2, baru dituliskan HTTPS-nya. Biasanya yang saya lihat guru-guru yang buat itu cuma gini ya, yang saya tahu deh, cuma ngopi paste aja yang ada pada bagian tebar kayak gitu, HTTP-nya doang kayak gitu, disimpan di daftar pustaka, simpan daftar pustaka. Wah itu enak sekali saya ngasih koreksinya, spread gitu, kasih keterangan. Biasanya kondisinya seperti ini, saat saya misalkan menjelaskan ada yang kurang fokus atau memang karena belum editingnya ada segala macamnya, ini perlu diperhatikan. Nah, jangan lupa setelah guru-guru menuliskan alamat HTTP-nya tadi, URL-nya, jangan lupa dikasih titik, baru guru-guru tuliskan tanggal ngaksesnya. Misalkan guru-guru ngakses nih,
tanggal sekarang 26 Juli. Berarti jangan lupa kasih tanda kurung di 26 Juli 2022. Kalau guru mau menuliskan tahun dulu, boleh. Berarti tanda kurung siku juga sama, tuliskan dulu tahunnya 2022, kasih koma, baru dituliskan tanggal dan juga bulan. Gitu ya. Jadi sekali lagi, ini paling banget yang harus saya tekankan adalah bagaimana cara mengambil dari internet. Jangan lupa dituliskan nama. Ricky, Oke, waktunya ya. Time is up, right? bukan. Bukan. Agak terlalu cepat nih kayaknya. Sebentar, boleh nanya lagi, mungkin agak terlalu cepat bagi saya sih. Itu kelihatannya kan katanya tahun 2020 itu publish ya? 2020 Terus, publish. Ininya salah. Ini nah, saya ngetik. itu kok bisa? Maksud, Gitu ya. Ini kan saya yang buat nih guru, karena udah malam. Kayak tadi aja yang bagian di awal. Jadi saya nggak konsen melihat waktu ininya ya. Mohon maaf. Berarti kalau saya protes ini berarti saya sudah dianggap mudeng ya? Mudeng, bagus. Alhamdulillah, Good. Ya guru ya, mohon maaf untuk untuk tahun-tahunnya ya. Terbulak-balik Saya nggak betul. protes karena saya sibuk liatin Bu Indah loh, Bu Indah. Iya. Oke, guru, betul guru. Ini 2020 ini adalah tahun publish. Kalau 2000 ini dia tahun ngakses. Berarti ini harusnya 2022 gitu ya. Pokoknya lewat. Ya guru. Mohon maaf. Gitu ya. Terima kasih masukannya guru siapa, Guru Indah barusan ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Termasuk kalau ngambil dari karya kolektif tapi di internet juga, nanti guru-guru jangan lupa untuk menuliskan sama seperti tadi, tapi ditambahkan juga ya bagaimana cara guru proses pengaksesan dari internet kayak gitu. Termasuk penulisan jurnal online, majalah online, surat kabar online dan lain-lainnya. Bahkan yang paling rigid banget itu guru-guru bahkan bisa menuliskan bagaimana guru-guru mengambil pesan dari email. Misalkan itu juga bisa. Tapi ada tata caranya juga guru-guru semua ya. Caranya gimana ya? Tadi sama, tuliskan pengirimnya juga nih, kasih koma dan sejenisnya. Kemudian alamat emailnya apa, dikasih titik. Kemudian tolong dikasihkan tahun, bulan dan tanggal ya, guru kapan itu menerima email. Baru dikasih titik juga. Baru dikasih tuh judul pesannya apa, kan biasa ada subjek tuh, dikasih titik ya. Baru dituliskan email kepada siapa, itu harus dituliskan. Baru nanti dikasih tanda kurung siku, baru dituliskan nama penerima dari email tersebut. Kalau mau betul-betul sampai dengan connect ke email ya, tapi sangat jarang sekali sih. Saya lihat kalau di daftar pustaka sampai dengan sana ya, nggak sampai dengan email kayak gitu guru-guru semua. Itu sebatas pengetahuan saja. Barangkali suatu saat guru-guru ditantang juga oleh salah satu guru penyidang di penelitian tindakan kelas. Itu guru-guru harus paham juga nanti. Materinya akan saya share, guru-guru semua, jangan khawatir. Saya hanya menjelaskan sekilas dan cepat karena waktu kita terbatas. Mohon maaf guru semua. Nanti setelah ini guru-guru bisa ngecek lagi ya di YouTube seperti biasa, boleh ngakses di YouTube ataupun nanti bertanya langsung ke saya juga disilakan. Tinggal ada beberapa slide lagi sedikit, izin saya menuliskan dulu. Nah, kaitannya penelitian yang relevan, ini juga harus dituliskan pada bab 2. Untuk apa? Pertama, penelitian relevan ini sebagai apa? Parade riset sejenis. Ya, kalau guru berbicara tentang satu metode yang diangkat, misalkan tadi saya mengangkat inquiry ya, walaupun tadi pada bagian ini teorinya saya menggunakannya problem based learning kayak gitu. Udah capek ya. Ya kayak gitulah guru ya. Misalkan kita ngambil, berarti yang diambil inquiry ini, guru-guru lihat penelitian yang lain yang juga menggunakan metode yang sama. Bagaimana hasil penelitiannya? Itu juga wajib untuk kita kutip beberapa. Kemudian rujukan ke atas. Maksudnya rujukan ke atas apa? Mengambil rujukan penelitian level sama atau di atasnya. Misalkan guru menuliskan PTK, ya, maka guru harus mengambil sejenis lagi, berarti minimal penelitian tindakan kelas. Maksimal guru boleh juga mengambil dari, misalkan kalau skripsi kan relatif lebih ini ya, bisa dikatakan juga sedikit mungkin sama ataupun bisa jadi di atasnya PTK, atau juga nanti tesis atau juga disertasi. Kayak gitu. Jangan guru mengambil rujukan misalkan di bawahnya penelitian tindakan kelas. Apa itu? Misalkan cuma best practice yang dibuatkan oleh mahasiswa yang mungkin belum teruji juga hasil penelitiannya. Maksudnya gitu. Jadi tidak semua rujukan bisa kita tuliskan. Kita harus melihat dulu siapa dan dalam kondisi apa, jenisnya apa rujukan yang kita ambil. Kemudian konflik intelektual, ini sifatnya opsional guru-guru. Ini maksudnya untuk apa? Untuk kita bisa membandingkan
antara mungkin ada peneliti ya yang menuliskan hasil risetnya ini tapi kebalikannya, atau juga bisa dikatakan resiprok kayak gitu ya. Misalkan yang satu dikatakan berhasil, yang satu tidak, itu nggak apa-apa. Itu bisa juga dua-duanya kita tuliskan pada bagian penelitian yang relevan sebagai bagian dari konflik intelektual nanti yang dituliskan. Baik, contohnya kayak gimana guru? Contohnya seperti ini. Contoh penelitian yang relevan. Nanti saya waktu lalu kan menuliskan tentang lesson study kayak gitu ya. Makanya ini contohnya adalah tentang lesson study. Guru-guru boleh mengutip tuh beberapa parade-parade tentang penelitian dari lesson study, misalkan oleh Ambarawati Nova dan lain-lain kayak gitu guru. Ini intinya peneliti-peneliti yang lain, hasil riset yang dilakukan oleh orang lain kita tuliskan di sini. Itu seperti apa ya? Untuk contoh penelitian yang relevan. Baik, kemudian ada lagi namanya kerangka konseptual. Kalau kerangka konseptual itu harus 4 yang kita ingat. Pertama, alur penelitian ya. Ini harus biasanya berupa bagan. Nah, kalau kerangka konseptual itu. Kemudian ada masalah juga, menuliskan gap idealitas dan realitas di kelas seperti waktu lalu kita menuliskan apa guru-guru semua? Ada yang ingat? Ada gap itu? Ingat nggak? Waktu di bab 1 ada gap kata saya, idealitas dan realitas. Itu dituliskannya pada bagian apa? Gap it. Ada yang menyimak? Bagian bawah. Pada bagian? Bawah. Sebelum solusi. Sebelum solusi apa itu guru? Latar belakang masalah. Gitu ya, di awal banget ya. Itu kita menuliskan juga konsep idealitas dan realitas. Kemudian ada solusi, tentunya di sini menuliskan teori yang digunakan sebagai solusi dari penelitian, dan juga ada hasil peningkatan atau penurunan terhadap subjek penelitian. Misalkan tadi kita ingin melihat hasil belajar siswa apakah naik, atau misalkan apakah kita ingin melihat motivasi belajar siswa yang turun, misalkan, atau misalkan tingkat dari apa namanya ya, berarti lihatnya tingkat nih. Tingkat yang kurang dari KKM apakah berturun dan sejenisnya disesuaikan dengan apa hasil penelitian yang kita ambil. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini guru-guru semua ya. Ini saya ngambil juga contoh kerangka konseptual. Ada kondisi awal menceritakan tentang pelaksanaan pembelajarannya itu seperti apa ya. Ternyata ada hasil belajar siswa yang rendah. Kemudian tindakannya tadi menggunakan apa? Berarti di sini ada udah masuk nih konsep materi yang digunakan kayak gitu. Berarti metode eksperimen nih yang digunakan, misalkan dituliskan. Kemudian kondisi akhir, hasilnya sih inginnya berarti metode eksperimen ini apa? Meningkatkan dari hasil belajar siswa. Ini contoh dari kerangka konseptual. Dan yang paling terakhir adalah hipotesis tindakan. Seperti yang kemarin saya informasikan, bahwa hipotesis tindakan ini adalah, tadi ya diinformasikan, sifatnya opsional dalam laporan penelitian tindakan kelas. Karena tidak semua PTK ada juga hipotesis tindakannya. Biasanya hipotesis tindakan itu hanya untuk penelitian-penelitian yang sifatnya formal dalam tanda kutip gitu ya. Seperti skripsi tesis ya yang memang biasa digunakan ada hipotesis tindakan. Tapi kalau ini PTK sifatnya opsional. Apa itu? Jawaban sementara dari hasil penelitian, dan yang kedua memuat tindakan yang diusulkan untuk menghasilkan perbaikan yang diinginkan. Jadi di hipotesis tindakan guru-guru bisa melihat contohnya seperti ini. Contoh hipotesis tindakan ya. Metode problem based learning, saya kembali lagi metode problem based learning. Mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA di kelas 6 SDN Bambapun. Kan namanya juga ini ya memprediksi kayak gitu. Bisa kita tuliskan pada hipotesis tindakannya demikian. Mampu meningkatkan nih kan kata kuncinya. Demikian guru-guru semua sebagai bagian dari proses elaborasi dan juga apa namanya ini ya tadi ekspositori yang saya berikan kepada guru-guru. Mohon maaf agak sedikit cepat, saya mengejar waktu juga sudah ini ya udah lebih ya. Guru-guru barangkali ada yang ditanyakan, 1 orang atau 2 orang disilakan sebelum saya tutup. Mungkin Guru Riki izin. Ya, karena di sini juga mau maghrib, nampaknya semua guru fokus karena mau maghrib. Mungkin kita bisa, terus Guru Riki juga terlalu cepat juga. Mungkin kita nanti bisa lebih mendalami di recording, kan pasti ada recording. Ya, ya betul, nanti ada recording. Ya. Mungkin sementara itu dulu. Oke.
Ada yang ditangkap gak Guru tadi dari materi yang saya sampaikan? Atau ada yang perlu dielaborasi? Banyak pastinya, terutama terkait penulisan daftar pustaka. Kalau kita ngambilnya dari media online ya, seperti internet itu, memang belum banyak kita ketahui ya. Jadi dari sini kita akhirnya tahu tadi, oh kayak gini caranya. Karena sekarang nampaknya kalau kita nyari referensi itu lebih banyaknya dari internet ya, daripada dari buku gitu. Ya. Oke, siap Guru Atik, terima kasih. Yang lain ada yang ingin ditanyakan atau cukup dulu tentang bab 2 ya, secara keseluruhan disilakan. Baik. Sebentar, ya. Tadi ada yang terkait body note tadi. Saya tangkap tadi ya. Di awal tadi Guru Riki sempat menyinggung terkait plagiarisme. Ada aplikasi yang bisa nanti ngecek sebesar berapa persen plagiarisme kita gitu ya. Kebetulan saya juga pernah berkecimpung langsung di situ. Nah, kalau menurut saya benar nggak seperti ini? Kalau kita kebanyakan memakai body note, nanti tingkat plagiarismenya akan semakin tinggi kayaknya ketika kita pakai aplikasi itu. Betul nggak seperti itu? Aplikasinya apa Guru? Yang digunakan Guru Atik? Saya lupa namanya ya, tapi saya pernah. Coba Guru Riki sebutin barangkali kalau itu saya ingat. Turnitin bukan? Kenapa? Turnitin bukan? Turnitin ya. Biasanya guru-guru gunainnya itu emang. Betul Guru-guru. Dan juga biasanya sih ada beberapa yang guru-guru ini ya, freelance. Jadi diturnitin, betul ya Guru? ada guru-guru yang waktu lalu sempat konfirmasi ke saya, Guru Riki saya dapat ini nih, dapat job yang memang di sana kita diminta untuk membuat paraphrase katanya, untuk menurunkan tingkat plagiarism dari mahasiswa atau mahasiswi skripsinya kayak gitu. Saya cek emang menggunakannya Turnitin. Betul Guru Atik, jadi di Turnitin itu jangan disebut merek lah ya. Makanya di sistem yang digunakan baik itu apa jenis cek plagiarismnya apa, karena bisa juga menggunakan mekanisme plagiarism.com dan sejenisnya gitu ya, yang memang di sana fokus untuk mencari tahu berapa tingkat plagiarisme yang dicatatkan. Itu ada sintaknya, ada sintak itu bahasa mudahnya apa ya? Mungkin guru-guru pernah mengenal istilahnya algoritma ya, ada algoritma, ada logaritma. Bukan logaritma ya, biasa orang bilangnya logaritma. Padahal bukan logaritma, algoritma. Algoritma itu sejenis sintak-sintak yang dituliskan begitu dalam bahasa pemrograman komputer ya, kayak gitu. Dan itu kecenderungannya betul tadi Guru, yang dituliskan itu bisa berupa string, bisa berupa integer, bisa juga berupa yang lainnya. Apa itu? Itu beberapa jenis bahasa pemrograman lah kayak gitu. Ketika kita ingin mencari tahu nilai dari sebuah dari sebuah karya ilmiah yang plagiarism kan, apa bahasa Indonesianya ya. Nah itu Guru bisa dilihat dari salah satunya sintak yang digunakan. Betul, body note itu bisa menjadi salah satu yang membuat kok banyak kayak gitu. Nah saat kita kurangkan body note tiba-tiba jadi ini, karena di sana ini Guru gini, ada sintak yang tidak membaca jumlah dari string kayak gitu. Jadi dia membacanya jumlah integernya berapa kayak gitu. Itu yang dijadikan sebagai patokan teknik plagiarism pada search engine yang digunakan. Pada engine yang digunakan kayak gitu Guru. Makanya kenapa saat dihapusnya body note jadi berkurang kayak gitu. Sebetulnya itu kurang ini ya. Sebetulnya ada satu lagi ya, tidak setiap kampus menggunakan Turnitin Guru. Ada juga kampus yang mungkin menggunakan aplikasi yang lain. Nah itu bisa juga terdetek, bukan hanya dari body note kayak gitu. Karena nanti kalau tidak body note berarti trappingnya nanti dari dosen kayak gitu. Nanti dosen juga bakalan melihat tuh Guru. Kalau ini nggak ada body note-nya, emang Anda nih yang membuatnya kayak gitu. Ini malah itu tingkat plagiarismenya lebih tinggi lagi. Apalagi kalau udah trap-nya itu trap dosen yang betul-betul melihat secara detail kayak gitu Guru. Nah makanya kenapa ada konsep body note, itu perlu ada dituliskan daftar pustaka di belakang itu untuk kita membandingkan tuh antara body note yang kita tulis
dengan daftar pustaka yang di belakang. Kalau ada daftar pustakanya itu tidak apa-apa kayak gitu Guru. Jadi tinggal nanti kita menambahkan saja materi yang kita ambil dari buku, kemudian kita tuliskan body note-nya. Jangan lupa kita untuk membahasakan kembali lagi di bawahnya. Kasih kesimpulan dari masing-masing teori yang kita gunakan. Biasanya kayak gitu sih, Guru Atik. Iya. I see. Oke. Ya, thank you Guru Riki. Sip, terima kasih Guru. Ada lagi? Cukup dulu. Baik, guru-guru semua, saya sudah menunjukkan pukul 5.47 ya, waktu Indonesia Barat. Kita siap-siap. Bagi yang muslim mungkin bisa siap-siap ke masjid untuk berjamaah, dan guru-guru semua juga saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya ya. Nanti barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi terkait tentang bab 2 dari penelitian tindakan kelas, bisa langsung saja guru-guru untuk menghubungi saya langsung juga, tidak apa-apa, karena nanti kita ada praktik langsung ya, membuat PTK bab 1, bab 2 dan seterusnya. Semoga materi saya ini guru-guru bisa menyerapnya. Nanti betul kalau nanti masih guru-guru masih meraba-raba nih, karena tadi juga saya lihat dari berapa orang tadi ya, 30-an orang. Tadi ada 20-an orang yang mengisi, ternyata 22, 19 orangnya menyatakan belum membuat PTK dan 3 orangnya sudah gitu ya. Jadi jomplang sekali. Makanya mungkin tidak apa-apa di awal-awal masih meraba-raba. Masih meraba-raba, ini maksudnya arahnya kemana kayak gitu. Tidak apa guru-guru semua. Kita elaborasi lagi hal-hal yang perlu nanti kita tingkatkan kayak gitu, karena membuat penelitian tindakan kelas kayak gitu bukan satu hal yang bisa jadi dalam satu hari. Kita perlu ada proses juga guru-guru, termasuk bagaimana penyusunannya, bagaimana kita membuat masalah dulu, menentukan masalah di awal sampai dengan kita membuat reporting dari penelitian tindakan kelas. Insya Allah mungkin nanti di weeks ketiga kita akan bertemu lagi untuk membahas bab ketiga. Tapi saya harapkan guru-guru juga bisa mengulang kembali materi kedua ini, dan juga kemarin materi pertama kayak gitu ya guru-guru semua. Di recording YouTube boleh, atau juga nanti materinya langsung ya guru-guru, nanti boleh salah satu perwakilannya nge-WhatsApp saya untuk mendapatkan materi, disilahkan gitu ya. Mungkin itu saja guru-guru yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Mari sama-sama kita akhiri guru agenda kita di sore hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Kita foto bersama dulu kali ya. Biasa suka ada foto bersama ya. Pasti dong. Salah satu bagian yang favoritnya kayaknya. Bersama. Kalau kita mentor buat laporan Mas Guru Riki. Oh iya betul, tentu ya ada harus ini. Baik, silakan guru-guru untuk menyalakan kameranya, kehadirannya ya. Kita akan sesi foto bersama dulu. Guru tadi kayaknya sama dengan saya ya, backgroundnya ya. Cuma beda warna kayaknya. Baik, saya hitung guru-guru semua untuk diambil capture-nya dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi saya hitung 1, 2, 3. Sebentar, masih ada 2 lagi ya. Oke, boleh guru gaya bebas dong, gaya bebas. Yang dari SGI itu Guru Ervan kemana itu? Ada nih, ada yang ngumpet. Nah Guru Ervan ada nah. Waduh, itu nyimak juga. Itu dari tadi. Iya Guru Ervan ada juga. Guru, kita foto. 1, 2, 3. Ya bebas. 1, 2, 3. Sarang yuk. 2, 3. Oke, terima kasih guru-guru semua, luar biasa ya kehadirannya, guru-guru antusiasmenya. Terima kasih di sore hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Guru Irfan, ada yang ingin disampaikan? Aman? Cukup ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Bye everybody. See you next